Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Media Korea mengungkap permasalahan yang berbuntut pada kekalahan beruntun Red Sparks di Liga Voli Korea. Masa bulan madu Red Sparks dengan kemenangan di Liga Voli Korea Selatan berubah jadi situasi krisis. Setelah 13 kemenangan beruntun, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan kini tengah berupaya bangkit dari 2 kekalahan beruntun. Media-media Korea pun menyoroti masalah yang membelit tim asuhan Ko Hee-jin tersebut. Setidaknya ada 3 masalah yang ditengarai menjadi biang kerok kekalahan beruntun Red Sparks. Permasalahan pertama yang dipaparkan adalah masalah error yang dilakukan pemain-pemain Red Sparks. Tim asal Daejeon itu tercatat sebagai yang paling sering membuat error di antara kontestan Liga Voli Korea lainnya. Jumlah error Red Sparks mencapai 576 kali, sementara Hillstead yang merupakan juara bertahan dan akan dihadapi pada Jumat, 7 Februari 2025, mendatang hanya membuat 376 error atau yang paling sedikit di Liga Voli Korea. Media Sportscan mengaitkan masalah error dengan masalah stamina. Menurut media tersebut, Red Sparks sudah begitu lelah sehingga para pemainnya tidak bisa 100% ketika menghadapi Pink Spiders. Sementara salah satu media Korea, Dailian, menyebut masalah ketiga yakni ketergantungan pada Megawati dan Vanja Bukilik dalam menyerang membuat setter Red Sparks mau tidak mau terus mengumpan bola kedua pemain asing tersebut. Kemampuan menyerang Megawati dan Bukilik menjadi kekuatan vital Red Sparks, namun di sisi lain membuat ketergantungan. Sebenarnya, Red Sparks memiliki pemain-pemain seperti Jong Ho-young dan Pyo Seung-ju yang bisa mencetak poin, namun kemampuan mereka dalam menghasilkan poin masih di bawah Megawati dan Bukilik. Red Sparks selaku tim yang diperkuat Megawati Hangestri ketiban untung jelang laga melawan Hyundai Hillstead dalam lanjutan Liga Voli Korea Putri 2024-2025. Diketahui pertandingan antara Red Sparks versus Hyundai Hillstead bakal berlangsung Jumat 7 Februari 2025 pukul 17.00 WIB. Red Sparks berstatus tuan rumah. Laga melawan Hyundai Hillstead akan berlangsung di Chungmu Gymnasium, sebuah keuntungan menghinggapi Red Sparks. Middle blocker senior, Yang Hyo-jin, diketahui mengalami cedera punggung. Berbicara soal Hyo-jin, ia pernah menjadi korban headshot Megawati saat Hyundai Hillstead melawan Red Sparks di Liga Voli Korea 2023-2024 musim lalu. Dikutip dari Sports Chosun, Hyo-jin bahkan sampai absen di laga Hyundai Hillstead versus IBK Altos yang digelar hari ini, Selasa, 4 Februari 2025 pukul 17.00 WIB. Pelatih Hyundai Hillstead, Kang Sung-hyung, memilih untuk mengistirahatkan Hyo-jin untuk sementara waktu meski cedera yang dialami tak serius. Hyo-jin sedang tidak enak badan, jadi kami memutuskan untuk tidak menurunkannya di pertandingan hari ini melawan IBK Altos. Dia merasa tidak nyaman di punggung bawahnya. Itu bukan cedera serius, tapi kami memutuskan untuk memberinya istirahat, kata Kang. Lebih lanjut, Kang mengatakan jika Hyo-jin ingin main di pertandingan berikutnya, yang mana Hyundai Hillstead akan bertemu Red Sparks. Namun tetap saja hal itu belum bisa dipastikan. Kang dan stafnya akan melihat perkembangan kondisi Hyo-jin untuk kedepannya. Dia berencana untuk bermain di pertandingan berikutnya, tetapi kita harus menunggu dan melihat. Jika dia segera membaik, dia akan bisa bermain saat dia masih menerima perawatan. Saya pikir saya akan mendapatkan awal yang baik, tambahnya. Mendapat julukan Ratu Blok Korea, kemampuan Hyo-jin sebagai tembok pertahanan Hyundai Hillstead tak diragukan lagi. Hyo-jin saat ini berada di peringkat kelima dalam hal pemblokiran assist per set dengan catatan 0,68%. Lalu untuk tingkat keberhasilan serangan cepat, Hyo-jin berada di peringkat kedua dengan 49,76%. Jika Hyo-jin absen di laga Red Sparks, pergerakan Megawati dalam melakukan serangan tentu akan lebih leluasa. Megawati Hangestri Pertiwi, si bintang voli Indonesia yang kini tampil cemerlang di V-League Korea Selatan, kembali menjadi pusat perhatian. Tapi kali ini bukan karena aksinya di lapangan yang memukau, melainkan karena sebuah masalah yang cukup mengejutkan. Gajinya yang dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan kontribusinya luar biasa bagi tim Red Sparks. Media-media Korea Selatan pun serentak menyuarakan desakan keras kepada KOVO, Federasi Bola Voli Korea Selatan,
untuk segera merubah aturan gaji pemain asing Asia, termasuk Megawati. Pasalnya, meski Megawati saat ini tercatat sebagai top skor, sementara Filik 2024-2025 dengan torehan 614 poin dari 24 pertandingan dan baru saja dinobatkan sebagai MVP di putaran keempat, ternyata gaji yang ia terima sangat tidak sebanding. Performa impresif Megawati membantu Red Sparks bertengger di posisi ketiga klasemen sementara dan semakin mendekati tiket menuju babak playoff. Namun, di balik pencapaian luar biasa itu, Megawati hanya mendapatkan gaji yang jauh lebih kecil dibandingkan pemain lokal lainnya. Menurut aturan KOFO, pemain asing Asia seperti Megawati hanya mendapat gaji 120.000 USD, sekitar 6 miliar rupiah untuk tahun pertama, dan 150.000 USD, sekitar 4 miliar rupiah jika mereka bertahan lebih lama di Korea. Sementara itu, pemain lokal seperti Lee So-young digaji hingga 8 miliar rupiah, Lee Ju-ah sekitar 5 miliar rupiah, bahkan Kim Yeon-kaung yang dikenal sebagai bintang besar di Korea menerima gaji sekitar 6 miliar rupiah meski performanya di bawah Megawati. Protes pun datang dari media Korea yang mengecam ketidakadilan dalam kebijakan gaji KOFO. Tidak adil jika kuota Asia hanya menerima gaji setengah dari pemain asing dan hanya sebanding dengan gaji sebagian kecil dari pemain lokal top, tulis mereka. Media Korea juga menambahkan, dengan keterampilan yang jauh lebih unggul dari banyak pemain asing dan dominasi Megawati di Filik, ia seharusnya mendapatkan penghargaan lebih dari sekadar status pemain kuota Asia. Dengan segala pencapaian gemilang yang telah ia raih, rasanya sudah saatnya Megawati mendapatkan penghargaan yang pantas atas segala kerja keras dan kontribusinya untuk Red Sparks dan bola voli di Korea Selatan. Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, memberikan komentarnya seusai skuad asuhannya kena bantai Pink Spiders Minggu 2 Februari 2025. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri pulang dengan tangan hampa saat melakoni laga tandang ke markas Pink Spiders. Bertempat di Samsan World Gymnasium, pertandingan berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Pink Spiders. Dalam wawancara seusai pertandingan, Ko Hee-jin menilai jika Pink Spiders yang dibela idola Megawati yakni Kim Yeon-kaung memang pantas menang. Dikutip dari Sports World, Ko Hee-jin secara tegas memuji gaya bermain Pink Spiders yang jauh lebih baik dari apa yang ditampilkan Megawati CS. Pink Spiders unggul dari segi apapun, mulai dari servis, pertahanan, dan konsentrasi. Pemain Pink Spiders lebih baik dari kami dalam servis, pertahanan, dan konsentrasi, kata Ko Hee-jin. Berbicara soal statistik, kesalahan yang dilakukan para pemain Red Sparks di laga melawan Pink Spiders memang sangat banyak. Red Sparks mencatatkan 29 kesalahan, sementara Pink Spiders hanya 18. Kami membuat banyak kesalahan yang seharusnya tidak kami lakukan, tambah Ko Hee-jin. Namun, Ko Hee-jin tak ingin larut dalam penyesalan. Kekalahan dari Pink Spiders bukan akhir, Ko Hee-jin bertekad untuk membawa Red Sparks meraih kemenangan di laga berikutnya. Ini bukanlah akhir. Saya akan meningkatkan kemampuan saya dan mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya, sambung pelatih kelahiran 1980 itu. Kekalahan dari Pink Spiders membuat Red Sparks ajek di urutan ketiga klasemen, sementara dengan 47 poin. Red Sparks gagal memepet Hyundai Hill State yang menempati peringkat kedua dengan 50 poin. Sementara itu, kemenangan atas Red Sparks membuat Pink Spiders makin kukuh di puncak klasemen dengan 58 poin. Adapun di pertandingan terdekat, Red Sparks akan berhadapan dengan Hyundai Hill State Jumat 7 Februari 2025 pukul 17.00 WIB. Red Sparks berstatus tuan rumah, laga melawan Hyundai Hill State akan berlangsung di Chungmu Gymnasium.